Susu dingin yang lengket mengguyur kepalanya. Cairan putih itu mengalir menuruni lehernya, membuat seragam latihannya basah kuyup dan melekat di kulit. Sesaat kemudian, sebuah kantong tepung terigu robek di atasnya. Bubuk putih meledak seperti kembang api, menghujani rambut dan bahunya. Ketika bercampur dengan susu, adonan lengket seperti lem menyelimuti wajah dan tubuhnya. Aula latihan mendadak hening. Namun, hanya dalam hitungan detik, gelak tawa meledak dari segala penjuru. Lampu kilat kamera ponsel menyala-nyala. Seseorang bahkan secara terang-terangan merekam video sambil berteriak, "Wah, ini kalau diunggah ke media sosial pasti viral. Bau terasi. Pulang kampung sana. Ini Jakarta, bukan tempatmu." Bisikan kejam dan cibiran menusuk telinga Citra. Ia hanya bisa berdiri mematung, memegang raketnya. Tubuhnya lengket, rambutnya menggumpal seperti adonan kue yang gagal. Ia tidak bisa lari, tidak bisa pula melawan. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Tidak ada pelatih, tidak ada teman. Dinginnya lantai pualam di pelatnas Cendrawasih tidak seberapa dibandingkan dengan tatapan dingin mata orang-orang di sekelilingnya. Dan dari titik inilah, segalanya akan berubah secara dramatis. Angin lembab dan panas Jakarta menyambut wajah Citra Sari dengan ganas. Udara yang ia hirup saat keluar dari Bandara Soekarno-Hatta terasa berat, menyesakkan paru-parunya. Usianya baru 16 tahun, seorang peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional, PON tahun lalu. Namun, gelar mentereng itu seakan tidak ada artinya di tanah asing ini. Ketika gedung raksasa Pusat Pelatihan Nasional, Pelatnas, Cendrawasih muncul di hadapannya, jantung Citra berdebar kencang. Inilah Kawah Chandra di muka, tempat para legenda bulu tangkis Indonesia dilahirkan, tempat para peraih medali Olimpiade ditempa. Terpilih sebagai penerima beasiswa khusus adalah sebuah kehormatan, tetapi sekaligus menjadi beban yang menekan pundaknya. Saat melangkah masuk, udara sejuk dari pendingin ruangan menyapanya, namun kehangatan itu segera sirna oleh tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya. Mata para atlet yang berlalu lalang di koridor dipenuhi campuran rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Anak baru, ya? Suara tajam berbahasa Indonesia dengan logat Jakarta yang kental menusuk telinganya. Tatapan dingin seorang wanita parubaya mengamatinya dari atas ke bawah, seolah menilai dan meremehkan. "Saya Citra Sari. Dari daerah, kan? Ikut saya." Jawaban yang singkat dan dingin. Wanita itu sudah berbalik dan mulai berjalan. Citra bergegas mengikuti, menyeret kopernya yang berat. Sambil berjalan menyusuri koridor, melalui dinding kaca, ia bisa melihat lapangan latihan yang megah. Napasnya nyaris berhenti. Para atlet bergerak seperti penari di udara, jumping smash yang eksplosif, netting yang selembut sutra, dan footwork yang lincah bak kijang. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Rasa takut dan kekaguman bercampur aduk, menyesakkan dadanya. Ketika pintu kamar asrama terbuka, 3 gadis serempak menoleh. Tatapan mereka memindai Citra dari ujung rambut hingga ujung kaki. Terdengar bisikan dalam bahasa mereka, "Oh, anak daerah. Yang katanya jago di kampungnya itu, ya?" Citra sebenarnya mengerti semua yang mereka katakan, tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Terkadang, tidak tahu adalah pilihan yang lebih bijak. "Ih, bau minyak kayu putih." Seorang gadis berambut pirang berkata dengan gerak tubuh berlebihan, menutup hidungnya dan membuka jendela lebar-lebar. Angin malam Jakarta yang lembab menerobos masuk. Wajah Citra memucat. Bukan karena dingin, tetapi karena penghinaan itu terasa menusuk hingga ke tulang. Saat itu, pintu terbuka lagi. "Loh, anak barunya sudah datang?" Begitu gadis itu masuk, suasana di dalam ruangan langsung berubah. Bintang Anindita, Citra pernah melihatnya di televisi, sang juara junior nasional. Rambutnya hitam legam berkilau, dan matanya yang tajam memancarkan aura dingin. Bintang berjalan perlahan mengelilingi Citra, seperti seekor pemangsa yang mengamati mangsanya. Di balik langkahnya yang anggun, tersimpan ancaman. "Dengar ya, Citra, siapapun namamu, ini Pelatnas Cendrawasih. Lapangan ini milik kami, bukan untuk orang asing dari daerah." Apalagi, sudut bibir Bintang terangkat dengan kejam,
Untuk anak-anak yang cuma bisa joget-joget TikTok. Gelak tawa meledak di dalam kamar. Wajah Citra memanas. Amarah dan rasa malu membakar seluruh tubuhnya, tetapi ia menahannya. Baik. Hanya satu kata itu yang keluar. Bintang tampak kecewa, ia mengangkat bahu. Tidak seru. Kukira kau akan menangis. Setelah Bintang pergi, gadis-gadis lain pun satu persatu meninggalkan kamar. Tinggal sendirian, Citra perlahan membuka kopernya. Pakaian yang tertata rapi, sebuah bingkai foto, dan boneka kelinci kecil. Ketika ia mengeluarkan dan memeluk boneka usang pemberian ulang tahunnya yang ke-10, foto keluarganya jatuh ke lantai. Citra, kalau kamu merasa berat, kamu boleh pulang kapan saja. Suara ibunya terngiang di telinga. Air mata panas mulai mengalir di pipinya. Emosi yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh dan tumpah ruah. Setelah menangis beberapa saat, Citra menatap dirinya di cermin. Mata merah bengkak, rambut acak-acakan, ia tampak menyedihkan, tetapi sorot matanya tidak mati. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Citra sudah bangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Ia tiba di lapangan lebih awal dari yang lain, namun pintu ruang ganti terkunci rapat. Mencari ini. Bintang mengayun-ayunkan kunci di tangannya. Meskipun masih subuh, penampilannya sudah sempurna. Anak baru masuk paling akhir. Itu peraturannya. Citra menunggu selama 1 jam, duduk di lantai koridor yang dingin. Atlet-atlet lain mulai berdatangan dan masuk ke ruang ganti. Tatapan mereka yang melewatinya dipenuhi campuran antara kasihan dan cemoohan. Akhirnya, ketika ia bisa masuk ke lapangan, sesi latihan sudah dimulai. Terlambat. Pelatih Retno Wulandari menghampirinya. Beliau adalah legenda bulu tangkis Indonesia. Maaf, Bu. Ruang ganti. Saya tidak butuh alasan. Tunjukkan permainanmu. Citra melangkah ke tengah lapangan dan mengambil napas dalam-dalam. Pukulan pertamanya adalah smash silang yang tajam. Lompatan sempurna, putaran yang tepat, dan pendaratan yang bersih. Di daerah asalnya, pukulan seperti itu pasti akan mendapat tepuk tangan. Teknikmu bagus, kata pelatih Retno dengan dingin. Tapi bulu tangkis Indonesia butuh jiwa. Tanpa itu, permainanmu hanyalah sirkus. Penilaian dingin itu menusuk hatinya. Di kampungnya, ia selalu dipuji karena permainannya yang penuh semangat. Dan untuk latihan berpasangan, sepertinya belum perlu untukmu. Setelah pelatih berbalik pergi, Citra ditinggalkan sendirian di lapangan. Sementara atlet lain berlatih berpasangan, ia hanya bisa mengulang latihan dasar sendirian di sudut. Saat jam makan siang, ia mencoba memutar musik untuk latihan ritmenya, tetapi musiknya terus-menerus mati. Dari ruang audio, Bintang tersenyum licik. Akhirnya, Citra harus berlatih tanpa musik, hanya mengandalkan ketukan di dalam kepalanya. Selesai latihan, saat kembali ke ruang ganti, ia menemukan tasnya terbuka. Di salah satu bajunya, tertulis kata pulang, dengan cat kuku berwarna merah. Saat ia mencoba menghapusnya dengan tangan gemetar, seorang gadis kurus dan mungil masuk. Dia adalah Dewi, gadis yang ia dengar sering diasingkan karena berasal dari desa kecil. Keduanya berganti pakaian tanpa bicara, tetapi di cermin, mereka melihat kesepian yang sama di mata masing-masing. Malam itu, setelah selesai berlatih sendirian, Citra berpapasan dengan Dewi di koridor. Kamu masih latihan? Aku ingin jadi lebih baik. Hebat. Aku sudah selesai dari tadi, aku takut pada mereka. Bukannya aku kuat, kata Citra. Aku hanya tidak boleh kalah di sini. Semangat. Ya. Suatu saat, semua orang akan mengakui kemampuanmu. Itu adalah kata-kata hangat pertama yang ia dengar. Malamnya, kembali ke asrama, Citra membuka buku hariannya. Ibu, sepertinya hari ini aku punya teman. Kali ini bukan kebohongan. Di luar jendela, gerimis mulai turun. Tetes-tetes air berkilauan di bawah cahaya lampu jalan. Besok pasti akan menjadi hari yang berat lagi. Pintu ruang ganti akan terbuka terlambat, musiknya akan dimatikan, dan tatapan dingin akan terus menusuknya. Tapi ia tidak akan menyerah. Di sini, di atas lantai dingin ini, ia bersumpah akan terbang tinggi.
seperti burung cendrawasih. Seminggu berlalu. Tatapan orang-orang terasa lebih dingin daripada suhu pendingin ruangan yang disetel paling rendah. Para atlet Indonesia lain berpura-pura tidak melihatnya, dan saat berpapasan, mereka sengaja menabrak bahunya. Awalnya dimulai dari hal-hal kecil. Grip raket Citra hilang. Padahal ia yakin sudah memasukkannya ke dalam tas, tetapi saat waktu latihan tiba, benda itu lenyap begitu saja. Hari berikutnya, handuknya, lalu earphone nirkabelnya. Tanpa musik, ia tidak bisa melatih programnya. Bahkan earphone cadangan yang ia bawa pun ikut hilang. Citra sadar, ini bukan kebetulan, melainkan perundungan yang terencana. Tapi ia bertahan. Ia hanya perlu menyiapkan cadangan. 2 grip raket, 3 handuk, dan 3 buah earphone. Tas Citra menjadi semakin berat, tetapi ia tidak mengeluh. Ia memutuskan untuk menganggap ini sebagai bagian dari latihan. Namun, setelah seminggu, perundungan itu menjadi semakin kejam. Senin pagi, saat Citra membuka tasnya, napasnya tercekat. Baju latihannya telah digunting-gunting. Baju yang tadinya rapi kini menjadi compang-camping, potongan-potongan kain berserakan di dalam tas. Tangan Citra gemetar. Perlahan, sangat perlahan, ia mengambil potongan-potongan itu. Itu adalah baju latihan yang selalu ia setrika dengan rapi. Ia teringat kata-kata ibunya saat memeluknya untuk terakhir kali di bandara. Ibu setrika semalaman supaya putri ibu terlihat gagah. Air mata menggenang, tetapi Citra menahannya. Ia melirik sekeliling, dan melihat beberapa atlet mencuri pandang ke arahnya. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan. Mereka sepertinya menunggu reaksinya. Citra mengambil napas dalam-dalam. 1, 2, 3 kali. Lalu dengan tenang, ia mengeluarkan baju latihan cadangan. Dengan ekspresi datar, seolah tidak terjadi apa-apa, ia berganti pakaian. Terdengar desahan kecewa, tetapi Citra pura-pura tidak mendengarnya. Keesokan harinya, giliran senar raketnya. Seseorang telah mengikat senar raketnya menjadi simpul yang sangat rumit, seperti jaring laba-laba. Butuh waktu lebih dari 30 menit hanya untuk melepaskannya. Sementara itu, atlet-atlet lain sudah selesai pemanasan dan memulai latihan inti. Citra yang duduk di lantai koridor yang dingin sambil mengurai simpul tampak sangat menyedihkan. Jari-jarinya kedinginan hingga kaku, dan simpul itu terasa semakin kencang. Para atlet yang lewat terkikik. Mereka berbisik dalam bahasa Indonesia yang cepat, tetapi Citra pura-pura tidak mengerti. Anak kampung bodoh itu, kenapa belum menyerah juga ya? Hari ini pasti seru lagi. Sebenarnya, ia mengerti semuanya. Ia telah belajar bahasa Indonesia dengan logat Jakarta dengan giat. Tetapi berpura-pura tidak tahu lebih menguntungkan. Itu bisa membuat mereka lengah. Pada hari Rabu, terjadi sesuatu yang lebih parah. Setelah selesai mandi dan hendak keluar, pintu ruang ganti terkunci dari luar. Citra terperangkap di dalam, hanya berbalut selembar handuk di tubuhnya yang basah. Ia menggedor pintu dan berteriak, tetapi tidak ada yang datang. Hawa dingin dari lantai ubin, mulai merambat dari jari-jari kakinya ke seluruh tubuh. 10 menit pertama masih bisa ditahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa dingin itu menusuk hingga ke tulang. Bibirnya membiru dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Handuknya basah dan dingin, dan air menetes dari rambut. Setelah 30 menit, Citra terduduk di lantai. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk berdiri. Ia memeluk lututnya dan meringkuk sekecil mungkin, tetapi rasa dingin itu tidak kunjung hilang. Terlintas di benaknya bahwa ia bisa mati di sini. 1 jam kemudian, seorang petugas kebersihan akhirnya membuka pintu. Ya ampun nak, kamu kenapa? Ibu petugas itu terkejut dan segera melepaskan jaketnya untuk menyelimuti Citra. Jaket hangat itu membungkus tubuhnya yang membeku, tetapi Citra sudah mati rasa. Kita harus ke klinik. Kamu sudah berapa lama di sini? Suara khawatir ibu itu terdengar sayup-sayup. Citra hanya bisa menggelengkan kepala. Jika ia pergi ke klinik, masalahnya akan menjadi besar. Gosip akan menyebar, dan ia akan dicap lemah. Tidak apa-apa, Bu.
Tadi saya tidak sengaja menguncinya sendiri. Ia berhasil mengatakannya dengan suara gemetar. Ibu itu tampak tidak percaya, tetapi tidak bertanya lebih jauh. Beliau memapah Citra keluar dan membuatkannya teh hangat. Malam itu, Citra demam tinggi. Tapi ia tidak memberitahu siapapun. Ia minum obat sendirian, berkeringat sendirian, dan menahannya sendirian. Baru menjelang subuh demamnya turun, dan Citra bangun seperti biasa untuk pergi latihan. Kamis, perundungan itu mencapai puncaknya. Saat itu jam makan siang. Citra, seperti biasa, duduk sendirian di meja sudut. Menu hari itu adalah gulai jengkol, nasi, dan sambal terasi. Makanan Jakarta masih terasa asing baginya. Gulai yang kental berbau menyengat dan rasa jengkol yang kuat membuatnya mual. Tapi ia harus makan. Ia butuh energi untuk latihan sore. Saat itulah sebuah bayangan menimpanya. Citra mengangkat kepala dan melihat Bintang berdiri bersama teman-temannya. 5 gadis mengelilingi mejanya. Wajah mereka penuh dengan keisengan, tetapi bukan keisengan yang menyenangkan. Itu adalah ekspresi predator yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Keringat dingin mengalir di punggung Citra. Ia ingin lari, tetapi sudah terlambat. Mereka telah memblokir semua jalan keluar, dan siswa-siswa lain mulai menonton, seperti penonton yang menunggu pertunjukan sirkus dimulai. Bintang menatap piring Citra. Makan sendirian. Kasihan sekali. Suaranya manis, tetapi mengandung racun. Citra tidak menjawab. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan menjadi bahan olok-olok. Makanan di sini nggak cocok ya buat lidah orang kampung? Bintang melanjutkan. Teman-temannya terkikik. Katanya kalau nggak ada sambal terasi nggak bisa makan, ya? Kata-kata hinaan terus mengalir, tetapi Citra diam-diam terus menyuap makanannya. Jika ia tidak bereaksi, mereka akan bosan dan pergi. Begitu pikirnya. Tapi itu adalah kesalahan besar. Bintang tiba-tiba memberi isyarat. Seorang temannya maju sambil memegang gelas berisi susu putih. Teman yang lain mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi tepung terigu. Jantung Citra mulai berdebar kencang. Ia bisa menebak apa yang akan terjadi, tetapi tidak bisa menghindarinya. Semuanya terasa terjadi dalam gerakan lambat. Aduh, tanganku licin. Seru Bintang. Bersamaan dengan itu, susu tumpah. Susu dingin yang lengket mengguyur kepalanya, mengalir dari rambut ke wajah dan lehernya. Segera setelah itu, tepung terigu ditaburkan. Bubuk putih itu menempel di rambut dan wajahnya yang basah, menjadi adonan lengket yang melekat di kulitnya. Ia tidak bisa membuka mata dengan benar, bahkan sulit untuk bernapas. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Seluruh kantin menahan napas. Semua mata tertuju pada Citra. Keheningan memenuhi ruangan. Dan sesaat kemudian, tawa meledak. Beberapa orang ternganga kaget, yang lain menutup mulut sambil terkikik. Beberapa ponsel terangkat, ingin mengabadikan momen memalukan itu. Citra tidak bergerak. Adonan putih menetes dari dagunya, mengotori seragamnya. Ia terlihat seperti patung lilin yang meleleh. Rasa dingin dan lengket menempel di kulitnya dengan tidak nyaman. Rasa malu menghantamnya seperti tsunami. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat. Ia ingin menangis. Berteriak. Membalikkan meja dan membalas perbuatan mereka. Tetapi Citra tidak melakukan apapun. Sebaliknya, perlahan, sangat perlahan, ia berdiri. Suara kursi yang bergeser memecah keheningan. Adonan putih jatuh dari bajunya dan berceceran di lantai, tetapi Citra tidak peduli. Ia dengan tenang mengangkat piring makannya, membersihkan sisa makanan, dan berjalan sambil membawa nampan. Jarak ke tempat sampah terasa seperti selamanya. Semua mata mengikutinya. Bisikan dan tawa terdengar dari belakang punggungnya. Tapi postur Citra tetap tegak, punggungnya lurus, kepalanya terangkat, ia berjalan dengan percaya diri. Adonan putih terus menetes, meninggalkan jejak putih di setiap langkahnya, tetapi ia tidak berhenti. Suara nampan yang diletakkan di tempat sampah terdengar keras. Kemudian, Citra berbalik dan berjalan melintasi kantin menuju pintu keluar.
Jarak yang pendek itu terasa sepanjang lintasan maraton. Tapi sampai akhir, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Begitu sampai di koridor, kaki Citra gemetar. Ia nyaris tidak bisa menahan keseimbangan dan bersandar di dinding. Kini kenyataan menghantamnya. Seluruh tubuhnya lengket, berbau tidak sedap, dan fakta bahwa semua orang telah melihatnya menekan dadanya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Dengan langkah cepat, ia menuju kamar mandi. Para siswa yang ia temui di koridor menatapnya dengan ekspresi kaget, tetapi Citra hanya menatap lurus ke depan. Begitu mendorong pintu kamar mandi, Citra langsung memegangi wastafel. Ia terkesiap saat melihat dirinya di cermin. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Penampilannya yang tertutup susu dan tepung terigu membuatnya tampak seperti hantu putih. Rambutnya menggumpal menjadi adonan, dan wajahnya tampak seperti topeng putih yang mulai mengeras. Saat itulah, air mata Citra mengalir. Air mata panas membasahi pipinya, bercampur dengan adonan putih, membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Tapi Citra tidak menangis tersedu-sedu. Ia menggigit bibirnya erat-erat dan dengan paksa menahan bahunya yang gemetar. Yang kalian inginkan adalah air mataku, kan? Bisiknya pada bayangannya di cermin. Suaranya bergetar, tetapi ada percikan api di dalamnya. Tapi aku tidak akan hancur. Tidak akan pernah. Ia menyalakan keran. Air dingin mengalir deras. Ia mulai mencuci rambutnya. Air putih keruh mengalir ke saluran pembuangan. Butuh waktu lama untuk membersihkan adonan lengket itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, ia terus mencuci rambutnya. Ia mencuci wajahnya, menggosok leher dan lengannya. Kulitnya memerah, tetapi ia tidak berhenti. Ia ingin menghapus semua jejak penghinaan itu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya bersih. Tapi seragam latihannya sudah benar-benar rusak. Nodanya meresap dalam dan tidak bisa hilang. Citra menatap cermin dengan pakaian basah. Wajah pucat, mata merah bengkak, rambut lepek. Ia tampak menyedihkan, sangat menyedihkan. Saat itu, pintu kamar mandi terbuka. Citra cepat-cepat menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin siapapun melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tapi orang yang masuk adalah sosok yang tak terduga. Dewi. Gadis kecil kurus itu tampak terkejut saat melihat Citra. Tapi ia segera mendekat. Di tangannya ada handuk dan seragam latihan yang bersih. Tanpa kata, ia menyodorkan barang-barang itu. Citra menatap Dewi dengan kaget. Di mata Dewi, ada rasa iba dan pengertian. Tatapan seseorang yang tahu rasa sakit yang sama. Terima kasih, kata Citra dengan susah payah. Tenggorokannya tercekat, hingga suaranya nyaris tidak keluar. Dewi ragu sejenak, lalu membuka mulut. Aku juga pernah mengalaminya. Tahun lalu. Suaranya bergetar, seolah membuka luka lama. Sama persis. Citra menatap Dewi. Bahu gadis itu tampak membungkuk, dan di sudut matanya, kenangan hari itu sepertinya masih tersisa. Terlintas di benak Citra, apakah ini semacam tradisi di sini? Apakah mempermalukan orang baru adalah cara mereka menyambutnya? Besok adalah giliranku, kata Dewi tiba-tiba. Evaluasi. Bertahanlah sampai akhir. Setelah mengucapkan kata-kata singkat itu, Dewi meninggalkan kamar mandi. Citra kembali sendirian. Tapi anehnya, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Karena ia tahu ia tidak sendirian. Karena ia tahu ada seseorang yang mengerti dan mendukungnya. Ia berganti dengan seragam latihan yang baru. Sentuhan kain yang bersih dan kering terasa menenangkan. Ia melihat ke cermin dan kembali menjadi atlet biasa. Kejadian tadi terasa seperti mimpi buruk, tapi itu adalah kenyataan. Saat keluar dari kantin, banyak orang melihatnya, dan mungkin videonya sudah direkam. Besok, semua orang akan tahu. Gadis dari daerah itu dilempari tepung terigu. Tapi tidak apa-apa, Citra mengambil napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari kamar mandi. Langkahnya menuju lapangan latihan tidak lagi ragu-ragu. Sore harinya, lapangan latihan tampak seperti biasa. Lantai yang dingin, suara decit sepatu, dan dentuman kok, tapi suasananya berbeda. Begitu Citra masuk,
Semua mata tertuju padanya, dan bisikan dimulai. Itu dia, kan? Kasihan sekali yang di kantin tadi. Tapi katanya dia tidak menangis. Citra pura-pura tidak mendengar dan memakai sepatunya. Tangannya gemetar saat mengikat tali, tetapi itu karena amarah, bukan karena takut. Ia bertekad untuk berlatih lebih sempurna dari sebelumnya sore ini. Berdiri di atas lapangan, Citra mengambil napas dalam-dalam. Udara dingin memenuhi paru-parunya, dan pikirannya kembali jernih. Di sini, di atas lantai ini, dialah penguasa. Gerakan pertamanya adalah footwork. Gerakan dasar mengelilingi lapangan, tetapi Citra menumpahkan semua emosinya ke dalamnya. Ia mengubah amarah menjadi kekuatan di bawah kakinya, mengubah penghinaan menjadi sayap, dan mengubah air mata menjadi tenaga. Kecepatannya bertambah. Angin menerpa wajahnya. Lebih cepat, lebih kuat. Ia melesat melintasi lapangan seperti badai. Lalu ia melompat. Jumping smash. Teknik tingkat tinggi dengan lompatan eksplosif. Sempurna. Saat ia mendarat, lapangan menjadi sunyi. Semua orang menatap Citra. Bukan lagi gadis menyedihkan yang berlumuran tepung terigu, tetapi seorang atlet sejati. Citra tidak berhenti. Berturut-turut, backhand smash, drop shot, netting. Semua pukulan ia lakukan dengan sempurna. Seolah-olah gravitasi tidak ada, ia terbang. Malam itu, Citra berlatih sendirian sampai larut. Ketika lapangan sudah kosong, ia memulai latihan yang sesungguhnya. Program untuk evaluasi besok. Musik yang ia pilih adalah gubahan Orkestra Epik Indonesia, tarian Cendrawasih. Burung api yang lahir kembali dari abu. Ia merasa itu mirip dengan dirinya saat ini. Bangkit dari penghinaan hari ini, dan besok ia pasti akan terbang. Pukul 10 malam, Citra kembali ke asrama. Kamarnya masih kosong. Teman-teman sekamarnya masih memperlakukannya, seolah-olah ia tidak ada. Tapi hari ini, ia justru bersyukur. Sambil mandi, Citra merenungkan hari ini. Air hangat membasuh tubuhnya, tetapi ingatan akan susu dingin dan tepung terigu di jam makan siang muncul kembali. Melihat air putih keruh mengalir ke saluran pembuangan, ia mencoba untuk menghanyutkan kenangan itu bersamanya. Tapi itu tidak mudah. Kenangan penghinaan itu terukir dalam dan tidak mudah dihapus. Berbaring di tempat tidur, Citra menatap langit-langit. Besok adalah hari evaluasi. Para petinggi Persatuan Bulu Tangkis, pelatih tim nasional, semua akan berkumpul untuk menilai kemampuan para atlet. Nasibnya ke depan akan ditentukan oleh hasil hari ini. Besok akan berbeda, bisiknya dalam kegelapan. Aku akan menunjukkan siapa diriku. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tetes-tetes air hujan menabrak jendela lalu luruh, seperti air matanya hari ini. Tapi besok akan berbeda. Besok, setiap tetes keringatnya akan berkilau seperti kristal. Citra memejamkan mata. Dalam mimpinya, ia sedang terbang. Terbang tinggi di atas lapangan yang luas, seperti cendrawasih yang membakar segalanya dan membumbung ke angkasa. 3 hari menjelang evaluasi. Pagi buta di Jakarta yang gelap, ketegangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Citra terbangun pukul 5 pagi. Rasa tegang membuatnya tidak bisa tidur lagi. 3 kata. Evaluasi akhir tahun memenuhi pikirannya. Acara yang diadakan setiap bulan Desember ini bukan sekadar ujian. Ini adalah acara besar yang dihadiri oleh para pengurus PBSI, jajaran pelatih tim nasional, dan bahkan media-media besar. 3 atlet teratas akan mendapatkan tiket untuk mengikuti turnamen internasional. Dan juga beasiswa penuh. Peringkat bawah akan menerima evaluasi yang buruk, bahkan terancam degradasi. Ini adalah hari penentuan, di mana satu kesalahan bisa mengakhiri segalanya. Citra diam-diam bangkit dan memulai peregangan. Membangunkan setiap otot, memeriksa kondisi tubuhnya. Penghinaan kemarin sudah menjadi masa lalu. Yang terpenting sekarang hanyalah penampilannya 3 hari lagi. Saat latihan pagi dimulai, suasana di lapangan berubah. Sikap santai yang biasa terlihat telah hilang, dan setiap atlet menunjukkan konsentrasi yang tajam. Suara dentuman kok terdengar lebih keras, dan suara decit sepatu lebih nyaring.
Seperti tentara menjelang perang, semua orang melakukan pemeriksaan terakhir. Di tengah-tengah itu, tatapan Bintang masih tetap dingin. Nanti juga kamu akan kaku seperti adonan kemarin, bisik Bintang saat melewatinya. Adonan putih, sindiran kejam yang mengingatkannya pada keributan kemarin. Citra tidak menjawab. Sebaliknya, ia melompat lebih tinggi dan memukul lebih keras. Ia memutuskan untuk menjawab dengan kemampuan, bukan dengan kata-kata. Setelah latihan sore, Citra menuju perpustakaan. Ia menganalisis video-video evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Atlet seperti apa yang mendapat skor tinggi, apa yang menjadi fokus para juri. Di layar, para atlet Indonesia menari dengan lincah. Teknik sempurna, ekspresi yang anggun, dan semangat juang khas Indonesia. Citra membuat catatan dan menganalisis. Tetapi pada saat yang sama, ia berjanji untuk tidak kehilangan warnanya sendiri. Malam harinya, Citra kembali ke lapangan yang kosong. Lampu sudah dimatikan, hanya lampu darurat yang bersinar redup. Tapi itu sudah cukup. Bermain dalam kegelapan juga merupakan bagian dari latihan. Ia memutar musik di kepalanya. Tarian Cendrawasih. Lagu yang dimulai dengan alunan gamelan yang syahdu ini mirip dengan kisahnya. Kisah tentang burung yang terluka dan jatuh, lalu bangkit kembali membentangkan sayapnya. Citra mulai bergerak. Awalnya, gerakan yang lambat dan penuh penderitaan. Seperti burung dengan sayap patah. Lalu, kecepatannya berangsur-angsur bertambah. Menggambarkan luka yang sembuh dan kekuatan yang kembali. Ia bersiap untuk jumping smash. Lompatan, putaran, dan pendaratannya goyah. Citra nyaris kehilangan keseimbangan dan jatuh. Jantungnya berdebar kencang. Jika ia melakukan kesalahan seperti ini saat evaluasi, membayangkannya saja sudah membuat punggungnya merinding. Lagi dan lagi. 10 kali, 20 kali, 30 kali. Ia mengulanginya sampai sempurna. Jatuh, bangkit, jatuh lagi. Lututnya memar, telapak tangannya lecet, karena bergesekan dengan lantai. Baru pada pukul 11 malam Citra berhenti. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya tersengal-sengal. Tapi 5 jumping smash terakhirnya sempurna. Itu sudah cukup. 2 hari sebelum evaluasi, saat bangun pagi, ia merasakan firasat buruk. Ketika membuka tasnya, dugaannya benar. Ada masalah dengan raketnya. Bukan senarnya yang putus, tetapi sepertinya seseorang telah melonggarkan baut pada gagangnya. Citra menghela napas. Ini sudah ia duga. Menjelang evaluasi, gangguan seperti ini pasti akan ada, tapi ia sudah siap. Ia mengeluarkan peralatan cadangan dan dengan hati-hati memeriksa serta memperbaikinya. Saat makan siang, Citra makan sendirian. Hari ini tidak ada yang mendekatinya. Semua orang sibuk berkonsentrasi pada latihan mereka sendiri. Tapi ketegangan terasa di udara, seperti ketenangan sebelum badai. Pada latihan sore, terjadi sesuatu yang aneh. Saat Citra hendak melatih programnya, musiknya terdengar aneh. Ia yakin telah memutar tarian Cendrawasih, tetapi lagu yang keluar berbeda. Ia terkejut dan memeriksa kembali, tetapi filenya telah diubah. Jelas seseorang sengaja mengubahnya. Citra menarik napas dalam-dalam. Ia marah, tetapi tidak bisa menunjukkan emosinya. Sebaliknya, ia mencari file cadangan di ponselnya dan menyambungkannya. Kebiasaannya untuk selalu menyiapkan cadangan sangat berguna saat seperti ini. Malam itu, kembali ke asrama, Citra merapikan barang-barangnya. Persiapan untuk besok. Ia mengeluarkan kostumnya, memeriksanya, dan mengecek raketnya sekali lagi. Lalu, dari sebuah kantong kecil, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah jimat, kantong kecil yang diberikan ibunya. Di dalamnya ada foto keluarga dan secarik kertas kecil. Ibu selalu percaya pada Citra. Ibu sayang kamu. Mata Citra berkaca-kaca. Ia rindu rumah. Ia rindu keluarganya, rindu pelukan hangat mereka. Tapi ia tidak bisa pulang sekarang. Ia harus membuktikannya di sini. Malam sehari sebelum evaluasi. Citra menuju lapangan untuk latihan terakhir. Tapi begitu masuk ke ruang ganti,
Jantungnya seolah berhenti berdetak. Raket utamanya rusak. Kali ini bukan sekadar lelucon. Seseorang sengaja membuat goresan dalam pada bingkai raketnya. Dengan kondisi ini, ia tidak akan pernah bisa melakukan penampilan yang baik. Mengganti dengan raket baru juga tidak mungkin. Ia tidak bisa beradaptasi hanya dalam 1 hari. Tangan Citra gemetar. Perasaan yang tidak jelas, antara amarah dan putus asa, melandanya. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan tumbang dengan cara pengecut seperti ini? Tidak. Citra merogoh dalam-dalam tasnya. Ia mengeluarkan sebuah tas raket kulit yang sudah usang. Di dalamnya ada raket lamanya. Raket latihan yang ia bawa dari kampung halamannya. Raket yang telah menemaninya melakukan ratusan lompatan dan pukulan. Raket yang sudah seperti bagian dari dirinya. Raket itu mungkin tidak secanggih atau semengkilap yang baru, tapi Citra mengenalnya lebih baik dari siapapun. Kau pasti bisa, bisiknya pada raket itu, seolah berbicara pada seorang teman lama. Sampai pukul 3 pagi, Citra menyetel raketnya. Dengan hati-hati dan teliti, ia memastikan setiap senar terpasang dengan sempurna, setiap bagian terasa pas di tangannya. Jari-jarinya membeku, dan matanya lelah, tetapi ia tidak berhenti. Pekerjaannya selesai pada pukul 4 pagi. Citra keluar ke koridor. Di luar, hujan masih turun. Tetes-tetes air hujan berkilauan di bawah cahaya lampu jalan, indah, tetapi dingin. Ponselnya berdering. Di layar, muncul wajah ibunya. Di Indonesia bagian tengah, sekarang mungkin pukul 5 pagi. Begitu ia menerima panggilan video, senyum hangat ibunya muncul. Citra, besok ya. Suara ibunya membuat air mata Citra ingin tumpah. Ibu. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Tenggorokannya tercekat. Jangan menangis, putriku. Mata ibunya juga memerah, tetapi ia memaksakan senyum. Ibu, ini berat sekali, Citra akhirnya mengaku. Semua yang selama ini ia sembunyikan tumpah ruah. Tidak ada yang melihatku sebagai atlet. Mereka hanya melihatku sebagai anak daerah. Ibu tahu, sayang, suara ibunya lembut. Tapi, ingat kenapa kamu mulai bermain bulu tangkis? Citra mengangguk. Karena di atas lapangan, semua orang setara. Benar sekali, ibunya tersenyum. Kamu adalah anak yang membuktikan diri di atas lapangan. Kan? Kata-kata itu membakar semangat di dada Citra. Benar. Itulah dirinya. Seseorang yang membuktikan diri dengan kemampuan, bukan dengan kata-kata, dengan penampilan, bukan dengan air mata. Besok ibu akan menonton. Dari sini, ibunya menunjuk dadanya. Meskipun jauh, kita selalu bersama. Setelah menutup telepon, Citra kembali ke lapangan. Sekarang ia benar-benar sendirian. Lapangan di pagi buta itu sunyi dan dingin. Tapi hati Citra terasa panas. Kata-kata ibunya berkobar seperti api di dadanya. Ia memakai sepatunya. Raket lamanya terasa akrab di genggamannya saat menyentuh kok. Rasanya seperti bertemu teman lama. Perlahan, ia mengelilingi lapangan, memeriksa kondisi raketnya. Lalu ia memutar musik. Nada pertama tarian cendrawasih bergema. Citra memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia mulai bergerak. Kali ini berbeda. Ini bukan latihan teknik. Ini adalah penciptaan sebuah cerita. Kisah tentang burung yang terluka membentangkan sayapnya. Kisah tentang jatuh dan bangkit lagi. Kisah tentang kelahiran kembali dari dalam api. Bagian pertama lambat. Gerakan yang menyakitkan. Burung dengan sayap patah. Citra menuangkan rasa sakitnya ke dalam gerakannya. Diskriminasi, pengabaian, penghinaan. Semuanya ia ekspresikan, lalu perubahan dimulai. Musik menjadi lebih cepat, dan gerakan Citra pun berubah. Menggambarkan luka yang sembuh dan kekuatan yang kembali. Lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Ia bersiap untuk jumping smash. Saat melompat, waktu seolah melambat. Di udara, Citra merasakan kebebasan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pendaratan yang sempurna. Kemudian, kombinasi tersulit,
Backhand smash diikuti netting silang dan diakhiri dengan drive lurus. Tapi ia melakukannya dengan mulus seperti air mengalir. Bagian terakhir, momen di mana Cendrawasih bangkit sepenuhnya. Citra mengekspresikannya dengan segenap kekuatannya. Footwork yang berputar cepat, membuatnya tampak seperti api yang berkobar. Musik berakhir. Citra berlutut, dadanya naik turun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, tetapi senyum mengembang di wajahnya. Ia berhasil. Sempurna. Teknik, ekspresi, emosi, semuanya menyatu menjadi satu penampilan yang utuh. Besok, semua orang akan melihat suara Citra bergema di lapangan kosong. Citra Sari yang sesungguhnya. Hujan di luar terus turun. Tapi kini tidak lagi terasa dingin. Sebaliknya, terasa seperti berkah, seperti dukungan. Citra perlahan bangkit. Besok adalah hari penentuan. Tapi ia tidak takut. Persiapan sudah selesai, dan hatinya sudah mantap. Saat meninggalkan lapangan, Citra menoleh ke belakang. Lapangan kosong itu berkilau di bawah cahaya redup. Seolah panggung sedang menunggu bintangnya. Sampai jumpa besok, bisik Citra. Lalu ia menutup pintu. Besok akan menjadi awal yang baru. Hari di mana Cendrawasih akan terbang tinggi. Hari evaluasi. Pukul 6 pagi, Citra sudah terjaga. Atau lebih tepatnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setelah berguling-guling semalaman, ia akhirnya menyerah dan bangkit. Di luar masih gelap, tetapi di dalam hatinya sudah terang benderang. Hari ini adalah hari itu. Hari di mana nasib ditentukan. Istora Senayan adalah stadion dalam ruangan terbesar di Jakarta. Fakta bahwa evaluasi diadakan di sini, dengan kapasitas ribuan penonton, sudah menunjukkan betapa pentingnya acara ini. Citra memulai persiapannya dengan tenang. Ia mencoba menghilangkan ketegangan dengan mandi, tetapi tidak mudah. Meskipun air hangat membasuh tubuhnya, otot-ototnya masih tegang. Di cermin, ia melihat wajahnya yang pucat. Pasti bisa, bisiknya pada diri sendiri. Tapi suaranya bergetar. Pukul 8 pagi, ia naik bus yang berangkat dari pelatnas. Atlet-atlet lain satu persatu berkumpul. Ekspresi mereka semua serupa, campuran antara tegang, harapan, dan ketakutan. Bintang adalah yang terakhir naik bus. Ia mengenakan seragam latihan yang mewah dan riasan yang sempurna. Penuh percaya diri. Saat melewati Citra, Bintang berbisik, "Setelah melihat penampilanku, kamu boleh langsung lari pulang, kok." Suaranya dingin. Tapi di dalamnya, terasa juga sedikit ketegangan. Setibanya di Istora Senayan, napas Citra tercekat. Gedung raksasa, kerumunan orang, spanduk, dan kamera. Inilah panggung impiannya. Sekaligus tempat yang bisa menjadi mimpi buruk. Saat berjalan menuju ruang tunggu, ia melihat wartawan dari berbagai media. Citra Sari. Seseorang memanggil, tetapi Citra menunduk dan terus berjalan. Sekarang bukan waktunya untuk wawancara. Ia harus fokus pada penampilannya. Ruang tunggu sudah penuh dengan hawa panas persaingan. Para atlet melakukan peregangan, mendengarkan musik, dan bermeditasi. Masing-masing dengan caranya sendiri menenangkan diri. Citra juga mencari tempat duduk di sudut. Ia mengeluarkan kostum dari tasnya. Kostum berwarna hitam dengan kristal perak yang membentuk gambar burung cendrawasih. Kostum istimewa yang dijahit tangan oleh ibunya semalaman. Ia mengelus kain kristal-kristal itu berkilauan di bawah lampu, seolah hidup. Bersama kostum ini, ia merasa bisa melakukannya. Urutan tampil diumumkan. Citra mendapat nomor 15, yang terakhir. Bintang nomor 14. Ini adalah urutan terburuk. Tampil tepat setelah penampilan sempurna Bintang adalah beban yang luar biasa. Tapi sekaligus menjadi sebuah kesempatan. Menjadi yang terakhir berarti bisa menjadi yang paling diingat. Pukul 10 pagi, evaluasi dimulai. Atlet pertama naik ke panggung, seorang bintang muda Indonesia. Dengan kostum yang glamor dan teknik yang sempurna, ia memukau penonton. Satu persatu, para atlet menyelesaikan penampilan mereka. Semua melakukan yang terbaik, hampir tanpa kesalahan.
Levelnya sangat tinggi. Jantung Citra mulai berdetak semakin kencang. Saat jam makan siang tiba, tidak ada yang bisa makan dengan benar. Ketegangan mencekik leher mereka. Citra juga hanya minum sedikit air. Makanan padat tidak bisa melewati tenggorokannya. Pukul 2 siang. Nomor 14, Bintang Anindita. Akhirnya tiba giliran Bintang. Mengenakan kostum beludru merah, Bintang melangkah ke lapangan. Seperti seorang ratu, ia berjalan dengan angkuh. Sorak-sorai membahana dari tribun penonton. Keuntungan bermain di kandang sendiri. Musik dimulai. Gubahan modern dari sebuah lagu perjuangan nasional, sebuah lagu yang mengandung kebanggaan Indonesia. Penampilan Bintang sempurna. Dari pukulan pertama hingga gerakan terakhir, tidak ada satupun kesalahan. Kombinasi smash dan nettingnya setajam silet, dan footworknya menyatu sempurna dengan musik. Secara teknis dan artistik, tidak ada celah. Penonton sudah berdiri memberikan tepuk tangan. Gemuruh tepuk tangan memenuhi arena. Bintang memberi hormat dengan anggun dan meninggalkan lapangan. Skor diumumkan. 143,2 poin. Skor yang sangat tinggi. Hampir mendekati sempurna. Sorak-sorai kembali membahana dari tribun, dan Bintang tersenyum penuh kemenangan. Kembali di ruang tunggu, Citra mengepalkan tangannya yang gemetar. Ia harus melampaui skor itu, atau setidaknya, mendekatinya. Tapi, mungkinkah? Peserta terakhir, mewakili Indonesia, Citra Sari. Akhirnya, nama Citra dipanggil. Jantungnya serasa mau meledak. Kakinya gemetar, tangannya dingin. Tapi ia harus bangkit. Jika bukan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Saat berjalan menyusuri koridor, waktu terasa melambat. Setiap langkah terasa panjang seperti selamanya. Di pintu masuk lapangan, Citra berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu ia melangkah ke dalam cahaya. Lampu sorot menyilaukan. Ribuan pasang mata tertuju padanya, campuran antara rasa ingin tahu dan ketidakpedulian. Pengumuman dari pembawa acara terdengar, penerima beasiswa pelatnas. Peraih medali emas PON tahun lalu dari luar Jawa. Tapi reaksinya biasa saja. Minat terhadap atlet dari daerah tidak begitu besar. Citra meluncur ke tengah lapangan. Saat kostum hitamnya terkena lampu sorot, kristal-kristal perak mulai berkilauan. Seperti bintang di langit malam. Indah, sekaligus misterius. Ia mengambil posisi awal. Berlutut, lengan disilangkan di dada, kepala menunduk. Posisi seekor burung yang terluka. Seketika, arena menjadi hening. Seolah mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Energi khusus yang terpancar dari gadis Asia Timur yang mungil ini. Musik dimulai. Alunan gamelan yang syahdu memenuhi ruangan. Tarian cendrawasih. Kisah kematian dan kebangkitan dimulai. Citra mulai bergerak. Awalnya lambat. Gerakan yang menyakitkan, seperti burung dengan sayap patah. Setiap gerakannya menyiratkan penderitaan. Penonton menahan napas. Ini bukan sekadar bulu tangkis. Ini adalah sebuah cerita, sebuah emosi, sebuah jeritan jiwa. Lompatan pertama, jumping smash. Saat melompat, Citra terbang. Ketinggian yang sempurna, putaran yang akurat, pendaratan yang ringan seperti bulu. Secara teknis sempurna, tetapi yang lebih penting adalah emosinya. Seolah-olah seekor burung yang terluka untuk pertama kalinya membentangkan sayapnya kembali. Rangkaian footwork menyusul. Seperti melukis di atas lantai, Citra membentangkan kisahnya. Diskriminasi dan pengabaian, kesepian dan keputusasaan, semua ia ekspresikan melalui ujung kakinya. Desahan kecil terdengar dari tribun. Tanpa sadar, penonton telah terpesona oleh kisah Citra. Musik menjadi semakin cepat. Waktu kebangkitan semakin dekat. Gerakan Citra pun berubah. Lebih kuat, lebih tinggi, lebih cepat. Puncaknya, kombinasi backhand smash drop shot drive. Kombinasi tersulit, tetapi Citra melakukannya dengan mulus. Dan tepat setelah mendarat, ia perlahan mengangkat lengannya. Seperti cendrawasih yang bangkit dari abu. Saat itu, terdengar desahan kaget dari tribun. Kristal perak yang terkena lampu sorot
berkilauan seperti api. Benar-benar tampak seperti sedang terbakar. Kostum hitamnya terlihat seperti bulu-bulu api. Bagian terakhir, footwork berputar cepat, semakin cepat putarannya, semakin terang kostumnya bersinar. Seperti bola api. Dan posisi terakhir, Citra merentangkan lengannya ke langit. Gagah, indah, dan kuat. Bukan lagi burung yang terluka, melainkan cendrawasih yang telah bangkit sepenuhnya. Musik berakhir. Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik. Keheningan yang panjang. Tidak ada yang bergerak, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Lalu, satu orang berdiri. Seorang pria tua yang duduk di barisan paling depan. Seorang sesepuh dari PBSI. Begitu ia berdiri, orang di sebelahnya ikut berdiri. Lalu yang berikutnya, dan berikutnya. Seperti domino, orang-orang satu persatu mulai berdiri. Dan akhirnya, seluruh penonton berdiri. Standing ovation. Gemuruh tepuk tangan meledak. Luar biasa. Luar biasa. Teriakan dalam bahasa Indonesia terdengar. Pujian tulus untuk gadis kecil dari daerah. Air mata menggenang di mata Citra. Ia tidak percaya. Orang-orang di tanah yang dingin ini, yang dulu mengabaikannya, kini memberinya tepuk tangan. Perlahan, ia memberi hormat. Dalam-dalam, dengan sopan. Dan saat ia mengangkat kepala, ia melihat ke salah satu sudut tribun. Dewi berdiri di sana, menangis sambil bertepuk tangan. Di sebelahnya, ada atlet-atlet Indonesia lainnya. Mereka semua juga bertepuk tangan. Bahkan Bintang pun berdiri. Di depan monitor ruang tunggu, dengan wajah pucat. Tapi ia juga bertepuk tangan. Ekspresinya tidak percaya, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa tidak mengakuinya. Citra meninggalkan lapangan. Di koridor, seorang staf yang menunggu berkata dengan ekspresi kaget, "Hebat sekali. Benar-benar hebat." Saat duduk di zona kiss and cry, Citra mengepalkan tangannya yang gemetar. Sekarang tinggal skornya. Meskipun penonton menyukainya, penilaian juri bisa saja berbeda. Tapi ekspresi para juri juga tampak berbeda. Bukan lagi wajah datar yang biasa mereka tunjukkan. Wajah mereka tampak terharu, terkejut. Skor untuk Citra Sari. Suara pembawa acara bergema. Citra memejamkan mata. Ia takut. Takut skor yang mengecewakan akan keluar. Skor teknis. 7408. Sorak-sorai meledak. Skor yang luar biasa tinggi. Skor artistik. 765. Sorak-sorai yang lebih besar meledak. Skor artistik lebih tinggi dari skor teknis. Total score. 151,3. Arena meledak. 151,3 poin. Jauh melampaui skor Bintang 143,2 poin. Bukan hanya itu, ini adalah skor yang mendekati rekor tertinggi junior nasional. Citra tidak percaya dan melihat papan skor lagi. Benar. Bukan mimpi. Air mata mengalir. Air mata panas membasahi pipinya. Semua emosi yang selama ini ia tahan tumpah ruah. Kamera menyorot wajah Citra. Wajah yang berlinang air mata, tetapi lebih indah dari sebelumnya. Wajah kemenangan sejati. Di meja juri, diskusi sudah dimulai. Penampilan terbaik yang pernah saya lihat dalam 15 tahun terakhir. Kombinasi sempurna antara teknik dan seni. Inilah bulu tangkis yang sesungguhnya. Semua setuju. Yang mereka saksikan hari ini bukan sekadar penampilan, melainkan sebuah karya seni. Sementara itu, di ruang tunggu, Bintang terduduk lemas. Penampilan sempurnanya seolah kehilangan kilaunya dalam sekejap. Atau sebenarnya, sejak awal levelnya, sudah berbeda dengan penampilan Citra. Tidak mungkin, gumam Bintang. Apa yang sudah kulakukan selama ini? Tekniknya sempurna, tetapi tidak ada jiwa. Ia meniru seekor angsa, tetapi bukan angsa yang sesungguhnya. Sebaliknya, Citra adalah cendrawasih yang sesungguhnya. Ketika evaluasi berakhir, segalanya telah berubah. Citra bukan lagi siswi dari daerah yang diabaikan. Ia telah menjadi seorang atlet sejati yang diakui semua orang.
Media menjadi heboh. Gadis daerah melelehkan lantai Jakarta. Cendrawasih dari kampung, bintang baru bulu tangkis. Keajaiban dari timur. Berita utama bermunculan. Tapi bagi Citra, yang paling berarti adalah hal lain. Setelah evaluasi selesai, para atlet Indonesia menghampirinya. Satu persatu mereka mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Benar-benar hebat. Aku terharu. Kami salah. Permintaan maaf dan pengakuan yang tulus. Dan terakhir, bintang mendekat. Matanya bengkak dan riasannya luntur, tetapi ekspresinya tulus. Keduanya saling menatap sejenak tanpa kata. Lalu, bintang yang pertama mengulurkan tangannya. Citra menyambut tangan itu. Jabat tangan yang hangat. Jabat tangan sebagai rekan, bukan lagi sebagai musuh. Malam telah tiba. Citra kembali ke asramanya dan duduk di tempat tidur. Masih belum terasa nyata. Kejadian hari ini terasa seperti mimpi. Ponselnya berdering. Ibunya. Suara ibunya basah oleh air mata. Putriku yang terbaik. Ibu sangat bangga. Citra juga menangis. Ibu, aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Ya, putri ibu berhasil. Kamu membuktikannya di atas lapangan. Mendengar kata-kata itu, Citra menangis lebih keras. Benar, ia telah membuktikannya dengan kemampuan, bukan dengan kata-kata. Dengan seni, bukan dengan air mata. Ia menatap keluar jendela dan melihat hujan turun. Tapi kini tidak lagi terasa dingin. Sebaliknya, terasa seperti berkah, seperti ucapan selamat. Hari ini, lantai yang dingin itu telah meleleh. Dan di atasnya, sebuah cerita baru mulai ditulis. Sehari setelah evaluasi, dalam semalam, gadis tak dikenal dari daerah itu telah menjadi Cinderella bulu tangkis. Pukul 7 pagi, saat Citra memasuki ruang makan asrama, semua mata tertuju padanya, tapi berbeda dari kemarin. Bukan lagi tatapan pengabaian dan cemoohan, melainkan tatapan yang dipenuhi rasa ingin tahu dan hormat. Beberapa siswa tersenyum malu-malu, yang lain bertepuk tangan kecil. Citra tersenyum canggung dan berjalan ke tempat duduknya yang biasa. Tapi seseorang sudah duduk di sana. Dewi. Begitu melihat Citra, ia bangkit dan memeluknya erat. Kamu hebat sekali. Kamu memberi kami semua keberanian. Suara Dewi bergetar. Citra juga memeluknya erat. Pelukan tanpa kata, tetapi penuh makna. Selama sarapan, para siswa terus berdatangan. Mengucapkan selamat, meminta foto bersama, dan meminta tanda tangan. Citra merasa canggung, tetapi ia meladeninya dengan sopan. Aku melihat cendrawasih yang sesungguhnya. Penampilan yang membuatku menangis. Inilah bulu tangkis sejati. Putri kebanggaan bangsa. Pesan dukungan mengalir dari seluruh penjuru dunia. Media Indonesia pun heboh. Halaman depan koran-koran olahraga utama semuanya dihiasi dengan foto Citra. Judul-judulnya seragam, mengejutkan sekaligus penuh pujian. Gadis daerah lelehkan lantai Jakarta, cendrawasih dari kampung, bintang baru bulu tangkis, keajaiban dari timur. Permintaan wawancara dari wartawan membanjir, tetapi Citra menolaknya dengan sopan. Ia belum siap. Reaksi media lokalnya bahkan lebih panas. Bakat terbaik sejak Susi Susanti, drama comeback yang mengharukan, sejarah baru bulu tangkis, gadis 16 tahun menaklukkan Jakarta. Kisah Citra telah melampaui berita olahraga biasa dan menjadi kisah inspiratif. Jam makan siang, ada panggilan dari ruang kepala sekolah. Dengan perasaan cemas, Citra datang, dan disambut dengan sambutan yang tak terduga. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan jajaran pelatih utama semuanya berkumpul. Kepala sekolah berdiri dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Citra. Citra Sari, kami sangat bangga padamu. Kamu telah mengangkat nama baik sekolah ini. Citra bingung. Beberapa hari yang lalu ia diperlakukan seperti tidak terlihat, sekarang ia menjadi kebanggaan sekolah. Citra menundukkan kepalanya, tapi di sudut hatinya, ada rasa pahit. Sebelum ia membuktikan kemampuannya, tidak ada yang peduli padanya. Sore harinya, saat sedang berlatih di lapangan. Tiba-tiba pintu masuk menjadi ramai.
Penasaran, ia menoleh dan melihat Bintang berdiri di sana. Bukan penampilan glamor seperti biasanya. Ia mengenakan seragam latihan sederhana, wajah tanpa riasan, dan matanya tampak sembab. Sepertinya ia menangis semalaman. Bintang perlahan mendekati Citra. Atlet-atlet lain di lapangan juga berhenti berlatih dan memperhatikan keduanya. Ketegangan yang mencekik terasa. Bintang berdiri di depan Citra. "Maaf," suara Bintang serak. Air mata mengalir dari mata Bintang. "Aku takut. Sejak pertama kali kamu datang, aku sudah tahu dari tatapan matamu bahwa kamu bukan orang biasa." Suaranya bergetar, tetapi Bintang terus berbicara. "Karena itu aku mengganggumu. Aku berharap kamu menyerah. Berharap kamu pulang. Aku ingin melindungi posisiku." Hati Citra menjadi rumit. Campuran antara amarah dan simpati. Jadi semua perundungan itu berasal dari rasa takut. Tapi kamu tidak menyerah. Kamu malah menjadi lebih kuat. Dan kemarin, Bintang mengangkat kepala menatap Citra. "Melihat penampilanmu kemarin, aku sadar betapa kecilnya diriku. Dan apa itu bulu tangkis yang sesungguhnya?" Bintang meraih tangan Citra dan menggenggamnya erat. Jabat tangan yang hangat. Jabat tangan perdamaian yang tulus. Malam itu, Citra dan Bintang berlatih bersama. Berbagi teknik, saling memberi saran, mereka menjadi rekan sejati. Bintang mengajari Citra cara berekspresi gaya Jakarta, dan Citra menunjukkan pada Bintang cara menanamkan emosi dalam permainan. Seminggu berlalu. Kehidupan di sekolah benar-benar berubah. Siswa-siswa yang menyapa setiap pagi, teman-teman yang mengajak makan siang bersama, junior yang meminta nasihat. Citra bukan lagi orang yang terasing. Sebaliknya, perhatian yang terlalu banyak kadang membuatnya terbebani. Tapi ia bahagia, akhirnya ia merasa telah menemukan tempatnya di sini. Sebulan kemudian, kejuaraan junior nasional diadakan di Jakarta. Citra, Bintang, dan Dewi semuanya berpartisipasi. Mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah rekan sejati yang saling mendukung. Hasilnya luar biasa. Citra juara pertama, Bintang juara kedua, dan Dewi juara ketiga. Berdiri bersama di podium, ketiganya tersenyum cerah satu sama lain. Penampilan Bintang sangat mengesankan. Ia bukan lagi robot yang hanya menunjukkan teknik sempurna. Penampilannya kini memiliki jiwa, menceritakan kisahnya sendiri. Para juri pun terkejut dengan perubahannya. Setelah upacara penghargaan, ketiganya berlari mengelilingi lapangan bersama. Berpegangan tangan, menyapa penonton. Meskipun negara dan bahasa mereka berbeda, mereka telah menjadi teman sejati. Malam itu, Citra tinggal sendirian di lapangan. Tempat yang kini sudah akrab baginya. Saat pertama kali datang, tempat ini terasa begitu dingin dan memusuhi, kini terasa seperti rumah kedua. Sambil mengikat tali sepatunya, Citra berpikir tentang kejadian beberapa bulan terakhir. Diskriminasi dan pengabaian, kesepian dan keputusasaan. Tapi semua itu membuatnya lebih kuat. "Sekarang, akulah penguasa panggung ini," bisik Citra. Ia melangkah ke atas lapangan. Musik mulai mengalun, kali ini bukan tarian cendrawasih, lagu baru, program baru. Program bernama Kebebasan, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Hanya menikmati bulu tangkis secara murni. Itulah tujuan baru Citra. Di atas lapangan, Citra terbang dengan bebas. Lompatan, pukulan, semua gerakan mengalir alami seperti air. Seni yang melampaui teknik. Di luar, ada orang-orang yang menonton, Bintang, Dewi, dan atlet-atlet lainnya. Mereka diam-diam mengagumi penampilan Citra, dan mereka sadar. Inilah bulu tangkis yang sesungguhnya. Saat musik berakhir, Citra tersenyum. Senyum bahagia. Senyum yang bukan lagi untuk membuktikan sesuatu, melainkan berasal dari kegembiraan murni. Saat ia keluar, teman-temannya sudah menunggu. "Indah sekali," kata Bintang. "Sekarang, mari kita semua tumbuh bersama," tambah Dewi. Ketiganya berjalan berdampingan. Di jalanan malam Jakarta yang basah oleh hujan.
Tetes-tetes air berkilauan di bawah cahaya lampu jalan, dan tawa mereka menghangatkan malam yang dingin. Sekarang, giliran kita menulis cerita baru di atas lantai itu. Teman-temannya mengangguk. Benar, ini baru permulaan. Awal dari sebuah cerita baru, melampaui diskriminasi dan prasangka, saling memahami dan tumbuh bersama. Dari kejauhan, terdengar suara adzan subuh. Suara yang menandakan hari baru. Citra dan teman-temannya mempercepat langkah. Besok masih ada latihan. Tapi kini, mereka tidak lagi sendirian. Ada teman-teman yang akan bersama mereka. Ada orang-orang yang mendukung mereka. Dan yang terpenting, ada Citra yang telah menemukan tempatnya. Legenda di atas lantai yang berkilauan itu, dimulai seperti itu.